نتوسل بالحبابة والبتول. Udah dijelasin ya, pandangan satu itu satu kedip itu hitungannya satu pandangan. Fafariha biha, yang mana dipandang wajah orang alim itu dengan dasaran apa? Bahagia, senang ngelihat wajah orang alim, senang. Kata Rasulullah apa? Khalaqallahu ta'ala min tilka nadrati malakan. Allah ciptakan dari pandangan tersebut, satu pandangan itu satu malaikat. Yastaghfir lahu, yang mana malaikat tersebut senantiasa akan memohonkan ampunan, maghfirah kepada Allah Ta'ala untuk orang tersebut ila yaumil kiamat, dari saat itu sampai hari kiamat. Insyaallah ya. Duduk 1 jam sama ulama, berapa pandangan, berapa malaikat berarti itu Allah kasih. Tiap-tiap pandangan kita itu berapa banyak itu Allah jadikan malaikat. Yang malaikat itu beristighfar buat kita, mohonin ampun. Doanya malaikat dihijabnya sama Allah Ta'ala. Nggak dihijab, berarti diistijabah langsung sama Allah, dikabul. Doa malaikat nggak ada dosa, nggak ada hijab, langsung di Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa radhiyallahu ankum wa anna dilanggal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Wa qala sallallahu fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Allah. Wa qala sallallahu man intaqala liyata'allama 'ilman ghufira lahu qabla yakhtuah. Wa qala sallallahu akrimul ulama fa innahum indallahi karama'u mukramun. Wa qala sallallahu man nadhara ila wajhil 'alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadrati malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Di sini dijelaskan langsung oleh Nabi SAW di dalam sabdanya, ini pujian untuk orang yang alim, untuk orang yang berilmu. Ente tahu, kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang tak berilmu? Itu seperti apa, kata Nabi? Keutamaannya seperti rembulan di malam purnama yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Orang yang berilmu itu diibaratkan seperti rembulan di malam purnama. Malam purnama itu ayamul bid, 13, 14, 15 di tiap-tiap bulan Arab. Ya, kalau bulan Masehi kan ngacak, nggak tahu jadinya. Bisa jadi bulan sabit bentar. Ya, ingat di sini tetap ditekankan bahwasanya alim di sini, orang yang berilmu di sini, orang yang ngamalin ilmunya. Bukan cuma ilmu dijadiin alat buat bicara dia, buat dia ngehujat orang lah, bukan. Tapi orang yang ngamalin ilmunya. Yang dimaksud dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Nawawi, yang dimaksud keutamaan itu seperti rembulan di malam purnama dikelilingi bintang-bintang, itu maksudnya adalah kathratus thawab asyamil lima yu'tiyahu Allahu lil 'abdi fil akhirah min darajatil jannah wa ladzatiha wa ma'kaliha wa masyaribiha wa manakihiha. Maksudnya itu, ini sebuah kiasan dari bentuk banyaknya pahala yang akan meliputi orang berilmu tersebut, yang Allah akan berikan nanti di akhirat. Yang pertama contohnya dari derajat nanti, kedudukan dia di surga. Kedudukan orang alim di surga ini pasti tinggi, pasti tinggi. Kemudian apa? Kelezatannya nanti di surga itu beda. Kelezatan yang dirasakan oleh orang yang berilmu kelak di surga itu sama yang bukan orang berilmu ini beda. Makanannya pun beda, minumannya pun beda. Ini Allah muliain memang. Allah muliakan orang yang berilmu. Oh, sangat-sangat Allah muliakan orang berilmu. Maka sampai diwanti-wanti kan, diwanti-wanti hati-hati.
Hati-hati, dagingnya ulama beracun, jangan kurang ajar. Kalau kurang ajar sama ulama, nanti kena racunnya, hati-hati, bisa mati itu. Kenapa? Ente bikin marah Allah, bikin marah Allah. Ya Rasulullah SAW bilang, orang ngezalimin orang muslim sama aja kayak ngancurin 70 kak. Kalau yang dizalimin ulama ya apa? Kalau yang dizalimin ulama ya apa itu? Yang terakhir wa munakihiha. Pernikahannya ntar beda orang berilmu di surga. Jonger ente bisa nikah. Orang berilmu nanti dikasih nikah sama Allah banyak-banyak. Tenang, gak bakal marah istri-istrinya. Kalau dari surga udah hilang. Udah hilang rasa-rasa emosional tuh hilang karena udah ngelihat hakikat. Wa ma yu'tiyahu Allah ta'ala lil 'abdi min maqamatil ghurub wa lazzatin nadhar ilaih. Orang yang berilmu nanti pun pemberian dari Allah Ta'ala itu sangat beda dari segi apa? Kedekatan, makom dekatnya dia nanti sama Allah Ta'ala, dan kelezatan nazar ke Allah Ta'ala, kelezatan melihat kepada Allah. Beda. Andai kan orang alim melihat Allah dilepas tirai, wah di barisan depan-depan. Ya kalau fans-fansnya di belakang, jauh-jauh. Ada proyektor. Paham nggak? Di riwayat lain dari Sayyidina Harith bin Abi Usama an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala ummati. Keutamaan orang yang berilmu itu, kata Rasulullah SAW, itu seperti keutamaanku di hadapan umat-umat, atas umatku. Makanya di sini Imam Al-Ghazali ini di Ihya itu maksudnya ya kasih wejang-wejang ke kita. Coba ente pikirin, derajat dahsyat macam apa ini yang Allah berikan buat orang yang berilmu, sampai-sampai derajat orang alim ini disamain sama derajatnya Nabi. Kedudukannya dipersamakan dengan derajatnya Nabi. Ini hadis. Keutamaan orang berilmu itu seperti keutamaanku, kata Rasulullah. Seperti keutamaanku atas para umatku, kata Rasulullah. Di hadis yang lain Rasulullah bilang, seperti keutamaanku terhadap sahabatku yang paling akhir masuk Islam. Di Ihya itu ada. Wa fi riwayatin Tirmidzi, di riwayat lain Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Umamah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang alim, ya, 'alal 'abid lagi ini. Keutamaan orang berilmu yang amalin ilmunya daripada orang ahli ibadah tanpa ilmu. Ini ahli ibadah. Itu seperti keutamaanku, kata Rasulullah, seperti keutamaan kedudukanku, kata Rasulullah, ala adnakum, atas orang yang paling rendah daripada kalian. Orang yang paling rendah maksudnya siapa? Maksudnya apa? Nisbatu syarafil alim ila syarafil abid, kan nisbatu syarafil nabi ila adna syarafil sahabah. Maksudnya paling rendahnya sahabat. Sahabat itu kan yang paling lebih dulu masuk Islam, kemuliaannya, magamnya lebih tinggi daripada yang akhir masuk Islam. Nah ini, qala Al-Ghazali ada di sini, masya Allah. Fanzur kaifa ja'alal ilm muqarinan li darajati nubuwah. Ente lihat coba. Ente coba perhatiin itu, kata Imam Ghazali. Fanzur kaifa ja'ala al-ilm, apa namanya? Ja'alal ilmu muqarinan li darajati nubuwah. Ini coba lihat.
Kurang hebat apa itu ilmu bisa menjadikan ente ini mukorin. Mukorin ini apa? Serasi, sederajat dengan derajat kenabian. Wa kaifa hatta rutbatul amal al-mujarrad anil ilm. Ente coba perhatikan bagaimana itu dijatuhkannya sebuah amal, ya dijatuhkannya sebuah amal yang tidak diamalkan dengan dasar ilmu. Insyaallah. Hatta rutbatul amal, rutbatul amali al-mujarradi anil ilmi. Gugur turun derajatnya amal tok yang tanpa ilmu. Karena kenapa? Laulahu lam takun ibadah. Kalau bukan karena ilmu, nggak bakal jadi itu ibadah. Nggak bakal jadi. Gimana jadi ibadah tanpa ilmu? Wa in kana al-'abid la yakhlu an ilmin, bil ibadati allati wazib 'alaiha. Walau lahu lam takun ibadah. Hati ente rajin ibadah hebat, tapi kalau kosong dari ilmu nggak jadi ibadah. Orang sholat nggak tahu apa yang batalin sholat. Orang puasa nggak tahu apa yang batalin puasa. Jadi nggak sholat dan puasanya? Nggak jadi. Sekarang anak tanya ente, tadi anak kasih tahu. Ini indah Syafi'i. Orang mulutnya kering, puasa mulutnya kering, bibirnya kering, basahin. Masih basah, dicap lagi. Masuk kan? Ludah yang tadi udah keluar jadi ajnabi. Jadi ajnabi maksudnya jadi bangsa luar. Udah nggak masuk lagi dalam bagian kita, udah bukan milik kita lagi, udah keluar itu, udah jadi asing, sudah jadi asing. Ente masukin lagi ke dalam, jilat ikut lagi di ke dalam, telan, batal puasa ente, sadar? Enggak. Kenapa nggak sadar? Emang nggak tahu. Jadi ibadah, nggak jadi ibadah. Kayak waktu pertama kali anak buka zakhirah musyarafah, anak jelasin fikih. Ingat, kenapa penting kita belajar fikih? Banyak orang sholat nggak tutup, dia punya pusar. Padahal urusan nutup aurat indah Syafi'i, di dalam madhab Syafi'i itu mesti ditutup pusar sampai sekelilingnya ini. Orang pakai Levi's, nggak ada orang pakai Levi's di atas pusar. Ya pasti di bawah pusar. Kalau di atas pusar jojol namanya. Iya. Pakai Levi's di bawah pusar, sholat kaos ngembleh. Pusarnya kelihatan dari atas, batal sholat. Karena syaratnya lagi nutup aurat itu nggak boleh terlihat aurat itu dari bagian atas. Kalau dari bagian bawah nggak masalah. Sholat nggak pakai celana dalam sah. Asal jangan ada bekas bolongan rokok. Ya enggak? Ini mah enggak. Kita lihat sekarang banyak orang sholat pakai levis. Jangan bajunya ngample. Ya. Palung Marina. Itu palung dadanya. Bukan batal lagi, hancur. Paham itu? Ingat ya garis bawain, indah madhab Syafi'i. Jadi sholatnya nggak jadi, nggak jadi sholatnya nggak jadi, puasanya jadi nggak jadi. Wow, disebut lagi masalah haji lah, masalah inilah, wis banyak udah. Makanya Said Ahmad Dahlan bilang dalam magolahnya, kalau nggak salah ya, Said Ahmad Dahlan yang bilang, al-awam la madhabalah. Orang awam ini nggak punya madhab. Karena kita kalau ngeliat orang awam mesti ngeliatnya ya, yang alim mesti waras lah bahasanya. Ya lihat-lihat lah, oh iya masih ada lah kalau dalam madhab Malik.
Mudah-mudahan dimasukin dah ke dalam kolnya Imam Malik. Oh ya, amal ini ya ikut mazhab Hambali. Ya agak lebih waras saja. Orang awam ini amalnya masuk ke mazhab mana aja? Terobosan keras. Paham gitu? Ya sekarang kalau dalam mazhab Syafi'i ya nggak sah orang sholat. Kelihatan kayak tadi itu. Nggak sah. Tapi kalau dalam mazhab Malik kayak kemarin ada video Mike Tyson sholat. Oh, di restoran imamnya pakai celana pendek. Wow, ini sah nggak, Beb? Ya kalau dalam mazhab Malik ya sah. Dalam mazhab Malik sah. Karena di dalam mazhab Malik aurat itu cuma kubul sama dubur. Itu yang wajib ditutup. Ya paha kelihatan nggak masalah. Oke? Makanya kita lihat orang awam sarungnya BHS, bolong rokok di pas paha, sholat ya udah biarin dah. Ya nggak ditegur kalahkan dia. Ya mentang-mentang umat Nabi lo, ya. Wah saya enak-enaknya aja. Kita punya 4 mazhab di akhir. Mbak lah kau, ya dah. Paham itu, begitu jadi. Tapi kalau kita ngerujuk ke hadis ini, orang nggak punya ilmu, ibadahnya, amal ibadahnya itu nggak diterima. Gugur, nggak ada itu penjelasan ini ya, penjelasan Imam Nawawi. Ya apalagi kalau pakai kalam subat. Amam bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Orang dengan tanpa ilmu dia ngamalin satu amalan, maka amalnya ditolak enggak, diterima enggak, mau ngambang aja ya. Kayak perut dari pagi sampai siang kagak diisi nasi, nggak diisi makanan, la lemper wala lontong, wala risol wala bakwan, paham itu? Isi kopi rokok air ya, terus ngambang, anggap kagak ya nggak ngambang ujus, tengki bengkok, duduk jelek, ketahuan orang pagi-pagi belum sarapan, habis siang ketahuan, lihat duduknya, jalannya ngesot, jalannya ini sendal diseret-seret, di ngesot-ngesot, lu jelek dah pokoknya orang belum sarapan pagi udah ketahuan. Itu kenapa zuhud anak ada cerita zuhud? Paham nggak? Ada cerita zuhud nanti pura-pura zuhud biar kesianin aja ya. Nah habis nunggu undangan makan, lo nanti yang datang undangan makannya nggak dipengkok-pengkokin tinggal makan. Oh jemang perut, makan kagak, sarapan kagak, air kopi rokok ujus ngambang. Nah itu orang ngamalin amal nggak pakai ilmu, amalnya diterima kagak, ditolak kagak, ngambang ngapung. Paham itu? Ibarat kata orang tadi tuh, pagi-pagi kagak sarapan sampai siang, air aja, kopi aja, asap aja. Oh. Ente bayangin coba isi perut jadi kayak apa tuh? Peredaran dalam perut tuh seperti apa? Oh, repot. Mati juga gak enak itu. Bokarbit matinya gitu. Masya Allah. Ini orang mati. Rohnya kelihatan, bukan asap tuh keluar. Asapnya rembes. Paham itu? Ya kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman ghufira lahu qabla yakhtuwa. Rasulullah SAW nyebut lagi, jelasin lagi, ngabarin lagi ke kita kemuliaan orang yang keluar dari rumah entah malam ada majelis nih, keluar dari rumah, ibu-ibu keluar dari rumah kan, keluar duduk di depan, keluar dari rumah itu, di situ juga ada sono ada. Keluar bu. Ya. Orang keluar dari rumah niat untuk ilmu. Kata Rasulullah, Allah ampunin dosa dia sebelum dia ngelangkain kakinya. Amin. Oh, masya Allah. Sebelum dilangkain kakinya diampun dosanya. Makanya niat hadir majelis taklim dari melek mata. Anaknya hari mau ngaji, hari ini mau ngaji. Ya Allah besok anda mau ngaji, wah lebih hebat lagi. Ya Allah seminggu full ke depan anda mau ngaji, ya Allah. Mau borongan aja ente. Gak mau paket hemat. Maunya paket borongan. Bisa.
Terus ngajinya gimana, Bib? Ya itu Anda udah pernah ajarin ente bawa buku. Bawa buku apa yang udah pernah dipelajarin atau buku bacaan yang lain ke kantor, ke depan baca. Tiap hari baca. Ngaji lawan hasil. Intinya ngaji. Tapi dijelasin yang diampunin di sini ai mataqaddama min dzambihi as-shaghair. Dari dosa-dosa kecil, ya dosa kecil dong, Beb. Dosa gede kagak. Ente itu gara-gara dosa kecil jadi gede akhirnya. Ya? Musiru shaghair takun kabair. Terus ente jalanin dosa kecil. Lama-lama jadi dosa gede. Iya. Pasir kucing sekarang dikit, paham ente? Ente kumpulin kontainer, bangun rumah ente. Wallah iya, bangun rumah. Dari sedikit jadi bukit. Qabla ayyakhu ay khatwat ay khatwatun min mawdihi idza arada bidzalika wajhullah ta'ala. Imam Syirazi dari Sayyidina Aisyah. Langkah yang dimaksud ini sebelum dia melangkah, langkah. Kalau dia melangkahkan kakinya tujuannya karena Allah Ta'ala. Jadi keluar dari rumah niat mau ngaji, jangan bayangin pahalanya. Pahala udah hasil, udah jelas. Pahala pasti didapat. Pahala pasti didapat. Keluar rumah mau ngaji, jangan cari pahalanya, lillahnya. Lillah wa fillah wa billah. Niat karena Allah, dengan Allah, keluarnya dengan Allah, bersama Allah Ta'ala, ya, di jalan Allah. Lillah wa fillah wa billah. Hasol semua. Jadi nggak kita cari pahala, mau ngapain cari pahalanya? Udah jelas pahalanya udah dijanjiin sama Allah Ta'ala. Mau disimpelin lagi di Quran ada, di surat Ar-Rahman itu kan, al jazaul ihsan ilal ihsan. Nggak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan lah. Udah ente dibagi baik kebaikan sama Allah Ta'ala, hebat. Ente dibagi kebaikan ya, dibagi kebaikan sama orang yang terhormat. Ente Farhan ini yang bagi kebaikan bukan orang ini, Allah Ta'ala. Yang udah jelas nggak usah diperjelas, cari masalah namanya. Paham? Tawdihul wadihat min awdahil masail. Orang cari-cari kejelasan dari hal yang udah jelas, namanya nyari masalah, memperjelas masalah namanya. Cari masalah ini. Ini apa air? Nanya lagi, ini apa air? Nanya lagi air. 4 kali nanya. Siram sama airnya. Cobain rasain. Udah jelas air, dingin. Iya. Kalau diminum enak, hilang haus. Nah, udah jelas, nggak usah diperjelas lagi. Yang terakhir, ya. Kata Rasulullah SAW, akrimul ulama, fa'inahum indallahi kurama'u mukramun. Muliakanlah para orang-orang berilmu, karena sesungguhnya orang-orang berilmu itu di sisi Allah itu apa? Terpilih dan dihormati, terjunjung tinggi martabatnya di kalangan malaikat, kata Rasulullah. Yang terakhir, man nadhara ila wajhil alimi nadhratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadhrati malakan yastaghfirahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang ke wajah orang yang berilmu, satu pandangan saja kata Rasulullah. Udah dijelasin ya, pandangan satu itu satu kedip itu hitungannya satu pandangan. Fafariha biha, yang mana dipandang ke wajah orang alim itu dengan dasaran apa? Bahagia, senang ngelihat wajah orang alim, senang. Kata Rasulullah apa? Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadharati malakan.
Allah ciptakan dari pandangan tersebut, satu pandangan itu satu malaikat yastaghfir lahu, yang mana malaikat tersebut senantiasa akan memohonkan ampunan maghfirah kepada Allah Ta'ala untuk orang tersebut ila yaumil kiamat, dari saat itu sampai hari kiamat. Masya Allah ya. Duduk 1 jam sama ulama, berapa pandangan, berapa malaikat berarti itu Allah kasih. Tiap-tiap pandangan kita itu berapa banyak itu Allah jadikan malaikat. Yang malaikat itu beristighfar buat kita, mohonin ampun. Doanya malaikat dihijabnya sama Allah Ta'ala, nggak dihijab. Berarti diistijabah langsung sama Allah, dikabul. Doa malaikat nggak ada dosa, nggak ada hijab, ya langsung diterima sama Allah Ta'ala. Nah, di sini kelewatan ya. Wa an Abi Hurairah tagala, dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, berkata, idza tahaddatsa al-alim fi majlisihi bi ilmi, ya bil ilmi. Bila mana berkata-kata siapa orang yang alim di dalam majelisnya, bil ilmi, dengan ilmu, berkata-kata dengan ilmu, otomatis membicarakan ilmu. Walam yadkhulhu hazlun wala laghun. Nggak ada canda-canda, nggak ada senda gurau, paham itu? Canda-canda sekarang lagi kita lihat. Oh, kalau nggak ada candanya nggak asik majelis. Ya Allah, jangan gitu. Ini Rasulullah yang bilang, cari ulama yang jangan banyak bercanda gitu. Sengaja bercanda. Paham? Ruang majelis taklim jadi ruang canda. Andai kan orang alim di saat ngajarin ilmunya, membicarakan ilmunya, nggak bercanda, nggak bersenda gurau, terus ngomong ngalor ngidul kemana udah. Apa aja masuk dalam candaannya, dalam senda guraunya, pembahasan apa aja masuk, kasus senturi masuk, ini masuk, tikungan mampang masuk, semua masuk. Paham ya? Masuk semuanya. Seandainya nggak ada hal-hal seperti itu, kata Rasulullah SAW, khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin, Allah jadikan dari tiap-tiap kalimat, tola'at min famihi, yang keluar daripada, yang muncul daripada mulutnya orang yang berilmu tersebut, malakan, satu kalimat, satu malaikat. Yastaghfirullahu lahu wa lisami'ihi, yang akan memohonkan maghfirah untuk si orang alim tersebut beserta para pendengarnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya andai kan ada orang alim benar, ngajar asyik, ngeluarin ilmu asyik semua, berarti ngehargain pendengar itu. Menghargai pendengar, mencintai pendengar. Bukti cintanya apa? Yaitu dia berusaha menjaga dirinya agar tiap-tiap kalimat yang keluar dari mulutnya yang berupa ilmu itu dijadikan sama Allah per satu kalimat, satu malaikat yang akan memohonkan maghfirah untuk orang yang berilmu tersebut plus para pendengarnya sampai hari kiamat. Fa idzan sarafu maghfurina lahum. Seandainya bubar, usai dari majelisnya, maka dia usai dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya. Tsumma kemudian Rasulullah nyambungin lagi hadisnya, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, karena mereka kaum yang bila mana orang duduk sama mereka nggak bakal pernah rugi, nggak bakal celaka, nempel aja untung, nempel untung. Ente jalan, ada majelis tuh, nempel bentaran, nggak niat ente nggak niat hadir majelis, tahu datang tiba-tiba dadakan. La yashqa jalisuhum, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Beruntung, maghfur, diampunin sama. Tadi sambungan lagi sedikit. Ya, masalah melihat ke wajah orang alim tadi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang,
An-nadharu ila wajhil alimi ibadatun. Memandang wajah orang yang alim itu termasuk ke dalam bagian ibadah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Memandang ke wajah orang yang alim itu ibadah, wa nurun fil nazar wa nurun fil qalb. Kemudian pandangannya itu ya nurun fil nazar. Allah jadikan pandangannya itu cahaya. Cahaya di dalam pandangannya, cahaya di dalam hatinya. Fa idza jalasa al-'alimu lil 'ilmi kana lahu bi kulli mas'alatin. Ya. Qasrun fil jannati. Kalau duduk orang alim di majelisnya, kemudian membicarakan ilmu, kata Sayyidina Ali, maka di tiap-tiap masalah yang diutarakan sama orang alim, yang dibahas sama orang alim tersebut, satu masalah dibangunkan satu istana di surga oleh Allah Ta'ala. Walil amilu biha mithlu dzalik. Begitu juga orang yang ngamalin ilmu yang didapat dari majelis itu, didapatin pahala seperti pahala orang yang alim tadi. Satu masalah yang diamalin, satu ilmu yang diamalin, dibangunin istana di surga sama Allah Ta'ala. Kata fi Riyadhus Shalihin. Begini yang disebut di dalam, dinukil dari kitab Riyadhus Shalihin. Allahu ulama betul ya kayaknya ya. Berapa lama nih? La ilaha illallah. Sallu ala nabi. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbi zidna ilma wa sunna rizqa wa barakatuh fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik azizan bi 'ayunihi wa ja'alna wajhan bi dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin kathiran wa hasan fi 'aliya da'iman bila zawal ya mubdihan bila mitafal kalhamdu wa lakal mulku wa syarafu ala kulli hal sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah yuthabbitna fi diwani mahbubih wa yuqarribuna ilayhi zulfa wa yuslih ahwalana wa ahwal ummati al-habib ajma'in wa rizqana syughul bima syaghalana bi wa rizqana al-istijabah lima da'ana ilayhi wa rizqana at-talbiyah linida'u wa nida'a rasul alaihi salatu wassalam wa yaj'al ahwa'ana tab'an lima ja'a bihi hadzal habib al-mahbub wa yuslih lana bihi al-qawalib wal qulub wa yarzuqana haqiqatal mahabbata lahu wa li hadzal rasul hatta yakuna Allah wa rasul ahabba ilaina mimma siwahuma wa yuhaqqiqu Allah dzalika fi kulli fardin min usarna wa ahlina wa auladina dhukurina wa inasina wa sigharina wa kubarina wa la yusallit alaina hawa wa la shahwa wa la dunya wa la ahad min ahli dhalal wa zayg fi jami'il aqtar fi jami'il mahal wa tadarak al muslimin wa yughith al muslimin wa yaj'alna min as'adin nas fi hadha ash-shahr wa musharrifih alaihi salatu wassalam wa yaj'alna min as'adin nas bi dzikril habib wa min as'adin nas bi ittiba'il habib wa min as'adin nas bi nusratil habib wa min as'adin nas bi murafaqatil habib wa an yarzuqana kathratas salah wa salam alaihi ala al mahabbati wat ta'zimi wal ijlali wal ikram wal imtithali lil amr wa yuslih lana sir wal jahr wa yu'li darajat masyayikhana fi dinillah wa man talaqaina anhum wasalna bihim wasalasil isnadihim ilal habibi sallallahu alaihi wasallam wa jazi'anna subhanahu wa ta'ala muhajirana wa faqihana wa saqqafana wa muhbarana wa ajrusana wa haddadana wa fakhrana wa jami'a ala bashar
خير الجزاء وجميع أرباب التقوى والإنابة ومن سكن الوادي من الصحابة ومن التابعين ومن الصالحين ومن أهل البيت الطاهر ومن محبهم ومن أهل العلم ومن أهل المعرفة ومن أهل اليقين خاصة وإلى أرواح جميع أولياء الله في غامض علم الله والدنا والد الحاضرين خاصة وأموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين عامة وبنية كشف الكروب وصلاح القوالب والقلوب وأن يرينا راية حبيبه المحبوب منتشرة في جميع الأقطار ويجعلنا من خواص أنصارها ويرزقنا حسن الاكتفاء لآثاره ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة